situasinya memang tengah tidak mudah Pak di tekanan pandemi ini. Tapi seperti apa Pak sejauh ini realisasi investasi sampai semester 1 dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah Pak Luhut? Ya, saya sebelum sampai tadi ada 2 poin yang saya lupa tadi, Elin. Iya, silakan Pak. Kita mobilisasi 2.200 dokter yang baru lulus. Karena SDM itu satu kunci, kan yang lama ini udah banyak lelah juga ya. Jadi 2.200 ini mulai kemarin tuh saya kira sudah dimobilisasi dan dilakukan training sama mereka sebelum diterjunkan. Dan juga 20.000 saya kira ya lebih ya, itu surster atau nurse yang sekolah-sekolah perawat yang mau lulus atau sudah lulus, itu di training lagi juga diterjunkan. Jadi SDM itu kami sangat perhatikan dan juga rencana penyuntikan ke dosis ketiga untuk para nakes. Dan memang kalau kita lihat jumlah nakes yang kena COVID Delta ini setelah yang vaksin ya itu angkanya kecil sekali. Dan ya, saya kira jadi berarti proven bahwa vaksin itu juga sangat membantu untuk sampai kepada kasus meninggal. Jadi kalau early stage dia ditolong, dari ini kelihatannya sangat tinggi chance-nya untuk tidak sampai meninggal. Kemudian mengenai bansos, Presiden itu tadi saya singgung juga sedikit, itu kita berikan. Jadi Ibu Menteri Sosial itu nanti menurunkan bansosnya. Tapi di samping itu, Kodam diperintahkan oleh Presiden memastikan tidak ada orang yang sampai tidak ada makan. Nah, jadi beras-beras 5 kilo dan 10 kilo itu akan dibagikan, kita berharap hari Kamis, besok, lusa, itu sudah mulai dibagikan. Itu ada hampir 15.000 ton yang akan dibagikan di daerah-daerah pinggiran. Sehingga teman-teman saudara-saudara kita yang hidupnya susah, itu juga tetap bisa masih survive. Oke, bansos dikawal terus ya Pak? Iya. Ya, jadi bansosnya akan jalan bulan ini, bulan depan, dan nanti kita lihat perkembangannya COVID ini ke depan bagaimana. Iya, terkait investasi tadi Pak? Mengenai investasi, ini kita punya target memang 2021 ini, itu target kita itu agak sedikit dikoreksi jadi 900 triliun, yang terdiri dari 469 triliun dari modal asing dan 430 triliun dari dalam negeri. Nah, hingga Maret 2021 atau triwulan 1 2021, capaian realisasi penanaman modal target 2021 ini saya kira cukup bagus, 24,4%, dan berdasarkan jenisnya ya, PMA mencatatkan pencapaian sebesar 23,8% dan PMDN sebesar 25,1%. Jadi secara pertumbuhan PMA mencatatkan pertumbuhan sebesar 14% year on year. Jadi saya pikir masih quite okay, karena waktu itu kita udah lihat sebenarnya kuartal 1-2 ini kita akan mulai rebound. Tapi terus terjadi kena lagi dengan second wave ini, tentu bagaimanapun sangat berpengaruh ke kita. Nah, kalau kita lihat sebenarnya, kalau proyek-proyek strategis itu Elin masih jalan, strategis nasional itu masih jalan, seperti CATL itu jalan pabriknya dengan juga dengan Hyundai, LG, kemudian juga dengan pabrik-pabrik lain itu saya kira masih jalan. Jadi itu angkanya juga seperti masih sangat besar. Kemudian juga kita lihat sektor listrik, gas dan air juga masih memiliki proporsi yang cukup besar ya. Saya lihat sih kita tidak terlalu terpengaruh banyak di sini karena banyak investasi-investasi besar itu ada di Indonesia Timur. Jadi itu sangat membantu kita. Misalnya HPAL untuk bagian lithium baterai itu juga berjalan dengan baik. Saya baru meninjau 2 minggu yang lalu ke sana sebelum diperintahkan Presiden untuk mengurus ini. Mereka sedang sudah satu produksi, satu lagi sedang under construction, dan itu semua jalan dengan baik. Itu sebabnya kalau ada kemarin yang kritik itu misalnya
Kenapa TKA ada masuk? Nah, saya mau jelaskan dulu sama ahli, ini kesempatan baik. Iya, Pak. Sebenarnya kita bernegara itu tuh tidak bisa berdiri sendiri. Jadi resiprokal itu. Jadi semua orang yang mau masuk Indonesia itu ada syaratnya. Satu, dia harus vaksin dulu di kampungnya. Setelah dia vaksin, dia harus PCR. Setelah dia PCR, dia terbang ke Jakarta. Sampai di Jakarta dia di PCR lagi. Setelah dia PCR, dia karantina 8 hari. Kenapa 8 hari? Karena 8 hari itulah menurut ahli-ahlinya waktu yang cukup sudah untuk itu. Ada yang negara lain 12 hari, jadi macam-macam kebijakannya. Nah setelah itu dia boleh pergi ke tempat di mana dia kerja. Nah kemarin ada TKA 20 orang, itu tidak sepengetahuan saya juga. Nah, karena sudah berjalan normal aja, itu terjadi sebelum PPKM darurat ini. Dan dia juga memang ahli-ahli dalam bidangnya, itu dalam program HPAL. HPAL itu apa yang disebut bagian dari pemberikan lithium baterai, dan itu high tech, kita nggak mampu, belum bisa. Nah orang-orang itu yang kita di-hire oleh perusahaan untuk kerja di tempatnya di Indonesia Timur, yang bukan PPKM darurat. Jadi saya minta sekali lagi, kalau orang itu yang merasa pemimpin itu, nggak usah komentar lah kalau nggak ngerti masalah. Nggak ada, kita nggak akan mungkin jerumuskan. Kalau ada yang bilang kenapa tidak orang Indonesia, pasti tidak ada orang kita yang ahlinya di situ. Karena justru saya baru minta, ini tiba-tiba terus kena ini teman-teman anak mahasiswa kita ITB, dari UI, UGM, untuk pergi melihat pembangunan HPAL di Morowali itu. Karena itu high tech. Kita akan nanti leapfrog di sana. Itu sebabnya itu. Jadi saya sedih aja kadang-kadang dalam keadaan seperti gini kita berkomentar yang tidak dipahami, dan komentarnya kadang-kadang menjengkel kita juga gitu. Karena dia mantan petinggi pula di parlemen, jadi repot kita. Oke Pak, sebenarnya banyak sekali yang ingin kami tanyakan, tapi karena agenda Pak Luhut yang begitu padat terpaksa kita akhiri interview ini di sini. Terima kasih Pak Luhut Binsar Panjaitan sudah bergabung bersama kami di Economic Update CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu Pak. Boleh bikin sedikit kesimpulan? Boleh Pak. Boleh Pak. Ya, jadi saya pikir Ellen, kami menghitung betul, atau Presiden juga merintahkan, bagaimana melihat tadi supaya rakyat kecil itu jangan terlalu menderita. Itu satu. Jadi kebijakan apapun yang dibuat itu dengan keadaan pandemi seperti ini. Yang kedua, Indonesia ini menarik buat orang untuk investasi. Jadi yang mau investasi ke Indonesia itu banyak. Dan itu kebetulan daerah Indonesia Timur sana COVID-nya rendah. Jadi itu menguntungkan kita juga. Nah yang ketiga, saya titip kita semua harus kompak menghadapi COVID ini. Karena COVID ini tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim bahwa mereka sukses menangani COVID ini. Jadi sekali lagi, saya titip pada kita semua, terutama yang jadi tokoh-tokoh itu supaya jernih melihat. Jadi jangan terlalu cepat menjudge. Kalau mau ada yang ditanyakan kami, saya sih kapan saja siap untuk menerima pertanyaan. Sampaikan apakah mau datang ke kantor saya juga boleh, nanti kita jelasin. Atau juga nanti mau Zoom call juga nanti kita jelasin. Saya pikir ini negeri ini kan punya kita rame-rame. Jadi tidak perlu ada merasa bahwa ini yang kuasa, ini kuasa. Besok lusa juga gantian mungkin yang ngatur, silakan aja. Terima kasih, itu aja dari saya, Lian. Tadi Anda katakan cukup banyak investasi yang ingin masuk, apa saja Pak Luhut? Ya ini seperti sekarang Anda lihat seperti Hyundai dengan LG itu 10 miliar dolar. Tadi malam saya masih pas bicara lagi. Kan dengan keluar sudah Perpres itu, mereka sudah masuk 10,3 miliar dolar untuk nanti Hyundai Electric Car dan juga lithium baterai dengan LG-nya. Kemudian HPAL itu berapa tuh Tok? Itu mungkin ada 3,7 miliar dolar. Ada lagi Kaltara. Nah, Kaltara ini satu hal lagi, tetap kami akan groundbreaking itu bulan Oktober di Kalimantan Utara. Itu industri yang berbasis green energy. Nah, itu akan groundbreaking oleh Presiden, kita upayakan betul, karena Presiden minta itu supaya bisa September, mungkin Oktober lah karena ada COVID sedikit. Itu investasi saya kira total nanti dalam 6 tahun ke depan kira-kira 60 miliar dolar.
Yang sudah kita tanda tangan itu 31 miliar dolar, dan itu nanti kerjasama ada macam-macam perusahaan, ada perusahaan dari Tiongkok, ada juga perusahaan dari Australia, ada perusahaan dari mana lagi. Jadi saya kira itu proyek besar, itu akan ada Green Industrial Park ya. The biggest Green Industrial Park, di situ mungkin kita akan dekat sampai 20.000 sampai 30.000 hektar itu. Jadi itu saya pikir energi dari hydropower. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.